Halo Asara, selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Oh iya, pada kesempatan ini kita berdua akan berbincang-bincang lagi mengenai program yang akan kita laksanakan ke depannya di organisasi ASA. Nah, pada kali perbincangan ini, di mana saya dan Sahara akan menceritakan topik yang sangat menarik dan bermanfaat buat kita semuanya. Oh iya, sebelum kita berbincang-bincang, alangkah baiknya kita Perkenalkan nama saya Alfred Panda dengan NIM 19011210001, mahasiswa STIMNC jurusan S1 Akuntansi. Dan ada pula teman bincang saya yaitu Saya Azahra Aulia Dewi dengan NIM 20011210002 dari Prodi Akuntansi STIE MNC. pada kali perbincangan ini kita akan membahas topik mengenai pentingnya manfaat perpajakan bagi mahasiswa dan masyarakat. Apa itu pajak? Berdasarkan Undang-Undang KUP nomor 28 tahun 2007 pasal 1 ayat 1, pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari pengertian tersebut, pajak memiliki arti bahwa sesungguhnya uang dibayarkan ke kas negara dalam bentuk pajak akan kembali kepada masyarakat secara tidak langsung. Manfaat dari adanya pajak dapat dilihat dan dirasakan dengan adanya pembangunan di dalam berbagai bidang, antaranya perekonomian, pendidikan, kesehatan, dan juga kehidupan sosial. Dengan mengetahui bahwa pajak memiliki banyak kegunaan bagi kehidupan, untuk mewujudkan semua itu diperlukan adanya tingkat kesadaran kita untuk membayar pajak tersebut. Lalu apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesadaran pentingnya pajak bagi para generasi milenial? Yang paling utama adalah mereka harus mengetahui esensi dan fungsi dari pajak itu sendiri. Generasi milenial harus memiliki pola pikir sejak melalui paradigma kontemporer, yaitu pajak dibayarkan oleh karena kesadaran pentingnya pajak bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Generasi milenial juga harus ditanamkan nilai kepedulian untuk membayar pajak, karena pada dasarnya pendistribusian tidak hanya kembali kepada para wajib pajak yang membayar, tetapi juga untuk memajukan dan mensejahterakan kalangan tidak mampu dan juga memajukan wilayah-wilayah yang masih membutuhkan. Contohnya seperti wilayah 3T, tertinggal, terluar, dan terdepan. Apa manfaat pajak bagi kesejahteraan masyarakat dan mahasiswa? Dengan taat melakukan pembayaran pajak, maka setiap masyarakat dapat memperoleh manfaat seperti berikut ini. Fasilitas umum dan infrastruktur seperti jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit, pertahanan, dan keamanan seperti bangunan, perumahan, senjata, hingga gaji-gajinya. Subsidi pangan dan bahan bakar minyak. Sedangkan manfaat pajak bagi mahasiswa yaitu dengan belajar pajak juga dapat menciptakan staf yang terampil perpajakan dan dapat memandu wajib apakah dalam pelaksanaan hal dan kewajiban perpajakan, menjadi konsultan pajak baik untuk pribadi maupun untuk badan sangat dibutuhkan pada saat ini. Setiap negara pasti membutuhkan biaya yang dipergunakan untuk membangun negara tersebut agar dapat bersaing dalam perekonomian global juga untuk membangun perekonomian negara itu sendiri. Tentu saja biaya tersebut didapatkan dari berbagai penerimaan negara, dari pinjaman dalam maupun luar negeri, mencetak uang dan pajak. Manfaat dari adanya pajak dapat dilihat dan dirasakan dengan adanya pembangunan dalam berbagai bidang tersebut. Selain itu, pajak yang telah disetorkan masyarakat akan digunakan negara bagi kesejahteraan masyarakat, seperti memberi subsidi barang-barang yang dibutuhkan masyarakat dan membayar utang-utang negara tersebut. Hal membuat perpajakan menjadi sebuah kewajiban bersama dalam menaati aturan-aturan dari pajak itu sendiri demi keberlangsungan kemajuan dan kemakmuran negara tersebut. Selain daripada itu, juga pajak menjadi salah satu penunjang masyarakat dalam usaha mikro, kecil dan menengah
agar perekonomian dapat terus berkembang dengan baik dan membawa perubahan baru para masyarakat dan tentu bagi kaum mahasiswa yang paham akan perpajakan tersebut. Kesadaran pajak di kalangan mahasiswa hal yang penting karena mahasiswa merupakan penerus bangsa dan negara yang diharapkan dapat mempunyai kesadaran untuk membayar pajak dengan tepat waktu. Jika generasi penerus bangsa sadar bahwa banyaknya pajak atau manfaat yang didapatkan dengan membayar pajak, sudah seharusnya mereka membayar pajak tanpa perlu diperintahkan terlebih dahulu. Apabila budaya membayar pajak ini menjadi tren dalam kalangan milenial, maka akan dapat yang mengikuti budaya ini. Mereka dapat melakukan perbaikan arah pemikiran tentang pajak selama ini sehingga pajak menjadi patut yang diprioritaskan dan disadari. Berbagai literasi pajak pun telah tersebar di mana-mana. Diharapkan kesadaran pajak pun meningkat dengan baik. Strategi yang perlu diperhatikan dalam mengimplementasikan perpajakan. Perencanaan strategi dan mengatur pajak adalah hal yang harus dilakukan bagi semua wajib pajak, baik wajib pajak perorangan maupun wajib pajak perusahaan. Wajib pajak yang bisa mengelola manajemen pajaknya bisa menambah efisien kinerja, karena dengan mengelola secara benar dapat mengurangi beban pajak. Yang perlu diperhatikan dapat mengelola manajemen pajak tidaklah manipulasi data pajak. Konsep utama dari perencanaan pajak adalah proses merekayasa transaksi dan usaha wajib pajak agar utang kewajiban membayar pajak berada di jumlah yang minimal. Strategi yang dapat digunakan wajib pajak dalam mengelola manajemen pajak. Yang pertama, ada tax saving. Yang kedua, tax avoidance. 3. Mengoptimalkan kredit pajak yang diperbolehkan. 4. Menunda wajib bayar pajak. 5. Menghindari peraturan atas peraturan perpajakan. Lebih lanjut, mari kita bahas secara lebih mendalam. Yang pertama, tax saving adalah upaya dalam peningkatan efisien beban pajak dengan memiliki pihak alternatif pengenaan tarif pajak yang lebih rendah. 2. Tax avoidance adalah menghindari pengenaan pajak dengan melakukan transaksi yang bukan objek pajak. 3. Mengoptimalkan objek pajak yang diperbolehkan adalah pilihan pajak yang paling cocok dan sesuai serta yang paling penting, yaitu paling rendah. Untuk hal ini, maka wajib pajak harus sering update dan mengikuti informasi. Mana pembayaran pajak yang bisa dikreditkan dana, mana yang merupakan pajak dibayar di muka. Contohnya PPh pasal 22 atas pembelian fiskal luar negeri atas perjalanan dinas pegawai. Contoh lain, pembelian solar dan impor. 4. Penundaan pembayaran kewajiban pajak adalah menunda pembayaran kewajiban pajak tanpa melanggar aturan yang ada, bisa direalisasikan dengan penundaan pembayaran PPN. 5. Menghindari pelanggaran atas peraturan perpajakan, menguasai dalam memahami peraturan yang berlaku, wajib pajak bisa terhindar dari adanya sanksi perpajakan seperti sanksi administrasi, yaitu sanksi denda, bunga, atau bahkan kenaikan beban pajak, dan sanksi pidana kurungan penjara. Kesimpulannya, pajak merupakan suatu hal yang wajib semua warga negara untuk kontribusi dalam menaati dan mengikuti aturan-aturan dalam perpajakan sebagai bentuk taat akan perpajakan tersebut. Hal ini pajak menjadi dukungan buat semua aset kehidupan bangsa, mulai dari bidang perekonomian, pendidikan, kesehatan, pariwisata, hukum, politik, dan tentunya menjadi kewajiban segala sektor tersebut. Sehingga, daripada itu, perpajakan haruslah menjadi prioritas dalam negara ini dalam mendukung segala infrastruktur dengan baik dan tingkat kesadaran dalam perpajakan harus dimulai dari diri kita masing-masing. Tanpa kecuali, pajak menjadi kewajiban kita semua, apalagi sebagai kaum mahasiswa dan mahasiswi yang paham terhadap pajak dalam generasi penerus bangsa ini. Sekian perbincangan kita hari ini, kurang lebihnya mohon maaf.
Semoga teman-teman semua suka dengan konten kita hari ini. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe, dan share ke teman-teman kalian semua. Sampai bertemu lagi di konten berikutnya. Bye-bye, terima kasih.